Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel DCHW. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara untuk menonaktifkan thermal throttling tanpa modul Magis untuk semua HP Android khususnya. Thermal throttling adalah suatu fitur ketika HP memanas maka CPU akan diturunkan dan performa akan diturunkan untuk menstabilkan suhu di HP. Jadi performanya tidak stabil karena diturunkan oleh throttling. Thermal throttling itu sebenarnya bagus untuk CPU, untuk menjaga CPU dan untuk memperpanjang usia CPU supaya tidak kepanasan, dan bisa jadi kalau kepanasan terus bisa meledak. Tapi bagi para gamers itu thermal throttling ini mengganggu performa ketika bermain game, jadi mungkin wajib untuk pemain gamers menonaktifkan thermal throttling ini supaya performanya itu bisa stabil dan tidak diturunkan. Di Redmi Note 7 saya ini masih mengalami thermal throttling, performanya masih naik turun. Jadi di sini saya ingin menonaktifkan thermal throttling ini tanpa menggunakan modul Magis, karena kalau saya pakai Magis itu aplikasi M-Banking saya tidak bisa dibuka. Jadi saya memakai metode ini untuk menonaktifkan thermal throttling ini. Sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, pertama-tama kita butuh akses root ataupun Magis. Jadi nanti kita perlu membuka directory root, tapi setelah itu kita copot lagi rootnya atau Magisnya. Jadi di sini saya belum root ataupun pasang Magis. Jadi Magisnya ini hanya untuk sementara atau hanya untuk perantara saja ketika kita melakukan trik ini. Oke, mari kita pasang Magis. Kita pergi ke TWRP ataupun recovery. Oke, di sini saya pakai recovery OrangeFog Recovery Project. Yang lain juga bisa sama. Ini untuk memasang Magis, kita cuman butuh install Magis saja. Kita cari file Magisnya. Di sini saya ada di download. Dan ini dia Magis 2.1. Kita swipe untuk install. Setelah Magis terpasang, langsung saja kita mulai ulang sistem. Oke, kita sudah bisa masuk ke sistem. Kita tunggu dulu Magisnya. Kalau ada Magis, aplikasi M-Banking saya itu tidak bisa digunakan. Walaupun sudah di hide, masih tetap saja terdeteksi. Ini contoh saya buka, maka akan mental. Oke, di sini sudah ada Magis, jadi ini sudah bisa untuk membuka directory root. Kemudian kita butuh aplikasi Root Explorer untuk mengubah data di dalam directory root. Oke, di sini ada permintaan super user ataupun akses root, kita izinkan. Aplikasi ini bisa kita download di Play Store secara gratis, atau bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Oke, kita pergi ke root directory dan di sini kita buka di folder sistem. Kemudian kita buka folder vendor, kita buka folder bin,
Kemudian kita cari file yang bernama thermal engine. Kita cari di bagian huruf T, tulisannya itu thermal engine. Nah, ini dia thermal engine, thermal engine. Kemudian kita pilih filenya dan kita beri nama, kita klik 3 titik di pojok ini, kita rename, kita rename menjadi thermal engine .bak. Jadi nanti kalau kita ingin kembalikan seperti semula, kita tinggal hapus .bak di belakang. Ini thermal engine .bak. Jadi dengan kita merename file thermal engine menjadi thermal engine .bak, sistem tidak bisa mencari file thermal, maka tidak ada batasan thermal di HP ini. Oke, setelah itu kita bisa copot Magisk ataupun kita bisa restart. Jadi di sini saya uninstall Magisk atau copot Magisk karena nanti bisa merestart otomatis, jadi sekalian. Oke, HP-nya sudah nyala, kita coba buka mandiri, masih terdeteksi root atau tidak. Dan ini mandiri atau M-Banking bisa dibuka, berarti ini untuk Magisk ataupun rootnya tidak terinstall atau sudah dilepas secara sempurna. Jadi HP ini sekarang sudah bebas dari root ataupun Magisk. Oke, selanjutnya coba kita tes, ini pasti akan lebih stabil dan tidak ada penurunan performa. Ini sedikit turun karena HP-nya baru dinyalakan, jadi masih ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, like video ini dan share kepada teman kalian supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.